Oke guys, balik lagi sama gua Arfi Ramadan. Jadi seperti biasa setelah proses pekerjaan selesai, gue bakal mereview hasil pekerjaan kita. Nah, gua mau kasih tahu ulang bahwa ukuran kamar ini itu 2,8 kali 3,4 itu ukuran kamar yang emang sering kita jumpai ya. Jadi standar kecil sebenarnya untuk ukuran kamar. Nah, buat konsep kamar ini lebih kepada klasik ya, dengan memadukan salah satu warna yang disukai oleh klien kita. Nah, kita menggunakan wall molding untuk aksen klasiknya dan hijau sebagai warna yang disukai klien kita. Kita juga menambahkan sentuhan warna coklat alami dan motif kayu sebagai kombinasi pada ruangan ini. Sehingga hasil project kali ini dapat menjadi project desain kamar yang bisa merepresentasikan karakter dan juga keinginan si klien dengan hasil karya yang terbaik. Untuk furniture-nya kita menggunakan multiplex dan kayu dengan finishing HPL di beberapa bagian dan finishing cat duko di beberapa bagian. Untuk warnanya kita menggunakan warna hijau sebagai warna utamanya. Warna hijau ini adalah warna kesukaan klien kita. Di sini kita coba bantu pilihkan dan sesuaikan warna hijau seperti apa yang cocok dipadukan dengan konsep kali ini. Beberapa bagian seperti meja rias, bagian ujungnya kita buat lebih dinamis. Bagian backdrop juga kita cover pinggirnya dengan list kayu supaya backdrop tersebut singkatnya masih berhubungan dengan konsep secara menyeluruh. Salah satu backdrop juga memiliki list yang kita susun secara vertikal dengan detail yang sebetulnya itu umum sih dan udah banyak digunakan di project-project kebanyakan orang, tapi menurut saya itu masih tetap cukup menarik kita aplikasikan di sini. Untuk lemari kita buat pintunya sliding, itu untuk menghemat area buka ya dan jarak yang sempit. Lalu kita tambahkan juga LED untuk pencahayaan tambahan lemari tersebut di bagian dalam. Yang mana jika kita buka pintunya, lampu tersebut akan menyala secara otomatis. Kita juga menambahkan laci di bagian dalamnya. Untuk meja rias kita buat melayang supaya lebih clean dan kita tambahkan juga laci untuk penyimpanan di bagian meja rias tersebut. Untuk box tempat duduk di bagian box tersebut juga kita tambahkan penyimpanan ya untuk berangkas requestan klien kita. Untuk karya yang dibuat di sini ada karya resin dan juga karya lukis. Nah, untuk karya resin medianya cukup unik ya, yaitu gabungan dari dua buah lingkaran serta kita buat resin di atasnya gitu. Jadi kanvasnya berbentuk dua lingkaran dan itu sangat unik ya karena kita buat khusus juga untuk project ini. Selain karya resin, kita juga ada karya lukisan yang mana semuanya kita buat secara manual juga khusus untuk project ini. Lukisan tersebut berukuran 80 x 100 dan kita membuatnya menggunakan cat akrilik di atas kanvas. Untuk salah satu bagian backdrop yang memang kita peruntukkan untuk space foto-foto klien, backdrop tersebut kita berikan list untuk memperkuat aksen klasik yang memang kita rencanakan atau kita konsepkan di awal. Nama aku Ria, kesibukan sehari-hari kita couple baru nih gitu ceritanya. Jadi kebetulan dua-duanya kerja, aku kerja kebetulan sebagai dokter umum juga. Sehari-hari ya biasa nanganin klinik, aku telemedicine juga. Jadi emang banyak di rumah untuk nanganin kasus-kasus pasien-pasien di rumah gitu. Jadi banyak di rumah juga, banyak di luar juga gitu. Kalau untuk suami sendiri, aku Rivaldo Garcia, kami suami istri baru gitu. Nah, ditempatkan kamar ini emang kamar impian kita berdua, kosongan lah ceritanya. Untuk kesibukan hari-harinya mungkin dari aku sebagai karyawan swasta, ada usaha sampingan juga gitu loh.
tepatnya di bidang otomotif. Jadi sebenarnya emang diskusi untuk pindah ke rumah ini gitu kan, pengen karena kita aktivitasnya banyak di luar, jadi kita pengennya istirahat tuh yang benar-benar nyaman. Tadinya tuh emang mau desain sendiri, cuman setelah kalau kita pikir-pikir ngedesain sendiri tuh untuk tata letaknya dengan ruangan yang kecil gimana kita rasain nyaman. Kalau kita mau rombak total juga nggak mungkin ya, nggak memungkinkan. Jadi kita untuk mutusin kayak oke nih, kita mau benar-benar pulang ke rumah itu sejuk, ngelihat kamar enak, terus barang-barang tuh bisa rapih lah gitu ya. Kebetulan dari kami nggak ada basicnya desain sih. Iya. Dan aku teknik, istriku kedokteran gitu loh. Nah mungkin basicnya itu lebih cuma bisanya make aja lah gitu. Nggak ada. Mungkin dari kamar tuh tata letak penetaan seperti lemari dan lain-lainnya gitu yang di kamar ini tuh lebih banyak efektif dan fungsionalnya, lebih tertata lah gitu loh, lebih terlihat luas dan lain-lain sih kan. Pandangannya kalau misalnya ke tempat beberapa furnitur mungkin kan ada juga yang udah kayak dibikin desain apa kayak gimana. Menurut kami ya udah monoton banget modelnya seperti itu, dan itu aja mungkin kayak pengen sih dapat touch lain nih gitu loh dari ide-ide. Nah kebetulan awalnya kita tahu dari adik kita ya gitu loh, adik kita nge-follow TikToknya Kak Rocky gitu kan. Dia ngeliat ih banyak banget nih imajinasinya lah gitu, banyak dia memakai ide-idenya ya. Gitu loh. Kebetulan kita sebelum ini kan, ini kosongan mas, benar-benar kosong, diserahkan ke timnya Kak Rocky itu untuk mendesain sendiri lah gimana caranya mungkin tempat bisa kita bilang mungkin nggak luas ya mas gitu loh. Terlihatnya lebih luas, mungkin homey banget gitu loh. Nah mungkin dari kami aja yang udah coba desain sendiri di kamar sebelah gitu loh. Gagal. Gitu. Pas saya awal masuk emang nggak pernah kita tengok sih mas gitu loh sama pengerjaan. Kita dapet desainnya, kita pengen ya udah gitu ngehargain orang kerja, kita hanya di bawah lah gitu loh. Kita pakai spotannya di bawah. Pas lihat awal ngeliat mungkin dari segi spot untuk tempat tidur dan tata letak dia ke TV dan untuk ada kayak banyak tas-tas di atas dipan tempat tidur tuh mungkin wah ini yang dapat feel-nya beda. Itu sih kalau dari nggak nyangka aja dengan ukuran tempat tidur segini, dengan posisi kayak gini tuh bisa luas gitu. Jadi kita mikirnya waktu di ruangan ini tuh cuman bisa kasurnya madep tembok sini atau madep sana. Ternyata dari desain interior itulah tekniknya mungkin ya. Jadi ternyata dapet nih dengan kasur ukuran segini bisa dapet TV dengan posisi lemari dan meja rias pun dapet, dan spot yang di pojok ini juga bisa dimanfaatkan. Tadi itu mungkin kosong aja, kita mikiran entah buat apa, cuman spotnya juga dapet tempat duduk buat santai, terus tempatnya buat naro itu juga oke sih. Terutama memang tata letak kasur sama TV-nya tuh juga ergonomis gitu. Kayak kalau kita kadang kan naro TV terlalu di atas atau terlalu di bawah kayak gitu sih. Aku suka tema klasik, jadi aku suka banget tembok yang seperti ini desainnya. Itu emang pilihan aku dari awal, karena aku suka banget desain tembok yang seperti ini, sama tinggi kasurnya juga aku suka. Jadi itu spot yang paling menarik sih buat aku. Kalau saya lihat dari sendiri awal masuk tuh emang nyorot banget nih gitu loh, dari tipikal yang ini dari awal desain abstrak gitu ya, ini, gitu loh. Abstraknya masuk banget, cocok. Dari dinding sama pencahayaan untuk desainnya itu tuh dapat banget. LED-nya, gitu, LED-nya gitu, itu sih gitu loh. Prosesnya lumayan singkat, dari kita ngubungin, terus kita dijelasin step-stepnya, langsung dari proses desain ya, langsung proses desain tuh terbuka juga, maksudnya kayak enak lah, kayak open minded gitu. Terus dari dua-duanya tuh dapat, aku mau kayak gini, terus dari desain interiornya juga langsung nggak seberapa lama dari tim Kak Rofi juga langsung datang untuk ngukur ya, survei langsung. Kerjanya juga ya prosesnya cepet ya. Kalau misalnya memang discuss kita berdua cepet, emang kita juga orangnya mau singkat juga gitu, jadi emang nggak banyak minta gitu kan. Terus jadi kayak ya udah langsung jadi. Terus kalau proses pengerjaan sendiri dari tim Kak Rofi datang itu semua timnya juga ramah-ramah. Untuk sekarang juga
cocok banget dengan prokesnya juga ya. Dengan prokesnya juga, kalau misalnya orang yang melebihi pasti juga izin sama kita, jadi nggak keluar masuk gitu. Terus juga nggak berisik ya. Nggak berisik, kita tetap tenang di bawah gitu, jadi kayak rasanya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu di atas gitu. Tahu-tahu pas masuk udah berubah aja gitu. Rapih juga ya, kerjanya juga rapi. Untuk prosesnya juga cepet sih menurut aku, dengan desain segini cepet sih. Kalau dari saya lihat sih kerja sama timnya sih bagus gitu loh. Ngucapin banyak terima kasih banyak gitu loh. Sudah di makeover lah, benar-benar sesuai yang pengennya kami gitu loh. Dari tim Kak Rofi mungkin bukannya saya mungkin pro banget Kak Rofi apa gimana, mungkin enggak gitu, bukan promosiin. Cuma kalau saya lihat dari prokes, pengerjaan, after pengerjaan hari itu pun mereka membersihkan lah gitu loh. Menghargai tuan rumah juga gitu loh. Itu sih mungkin yang saya nggak dapat dari orang lain ya gitu loh. Itu sih overall pokoknya bagus dari mulai step-step ya, dari mulai awal desain, kita negosiasi, kita eksekusi, itu semua oke sampai sekarang. Puas lah. Sekian dari kita berdua, aku Ria, aku Rivaldo. Kita ngucapin ke tim Arofi terima kasih. Kita selalu Mas. Untuk teman-teman muda semuanya, semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Jangan takut mengambil resiko, jangan banyak alasan dalam mengerjakan sesuatu, karena selalu ada jalan dalam setiap masalah. Ayo bergerak sekarang, jangan hanya diam, karena ada potensi besar yang harus kamu eksplorasi. Terima kasih, semoga bertemu di kemudian hari.